Setiap hari, kita tuh kan berenang di lautan informasi. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana sebetulnya kita bisa memahami informasi itu sendiri? Ternyata, cara para ahli melihatnya itu udah berubah total loh selama bertahun-tahun. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal lihat evolusi dramatis dari lensa yang kita pakai buat memahami dunia informasi. Pertanyaannya kedengeran simpel ya, tapi jawabannya rumit. Apakah informasi itu soal teknologinya, komputer, server, dan semacamnya? Atau ini tentang cara otak kita memprosesnya? Atau jangan-jangan ini tentang gimana masyarakat membentuk apa yang kita anggap sebagai informasi? Nah, ini dia teka-teki inti yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Untuk menjawab pertanyaan tadi, para ilmuwan punya alat bantu namanya paradigma. Gampangnya, anggap aja ini kayak kacamata dengan lensa khusus. Setiap kali kita ganti lensa, kita jadi bisa lihat dunia informasi dari sudut pandang yang sama sekali baru. Dan di ilmu informasi, kita udah beberapa kali ganti lensa, dan setiap pergantian itu membuka wawasan yang luar biasa. Oke, perjalanan kita mulai ya. Kita mundur dulu ke masa setelah Perang Dunia Kedua. Waktu itu, informasi ilmiah tuh meledak, jadi ada kebutuhan mendesak banget buat mengelolanya. Nah, lensa pertama yang dipakai para perintis ini fokusnya cuma ke satu hal, mesin. Inilah dia, paradigma sistem, yang mendominasi banget sejak tahun 1950-an. Cara pandangnya tuh to the point. Informasi itu dianggap benda fisik yang objektif, sesuatu yang bisa dihitung, diukur, dan dioptimalkan. Jadi tujuannya jelas, gimana caranya membangun mesin pencari yang paling sempurna dan efisien. Cara mikir di zaman ini tuh sangat mekanis. Coba bayangin deh para peneliti ngelakuin tes kayak di eksperimen Cranfield yang terkenal itu. Mereka masukin pertanyaan ke sistem, terus mereka ngukur dua hal. Seberapa banyak hasil yang relevan, itu namanya presisi, dan apakah semua dokumen yang relevan itu ketemu, itu namanya recall. Fokusnya pokoknya metrik dan efisiensi, semua demi menemukan satu jawaban yang benar. Tujuannya, mesin yang sempurna. Nah, disinilah muncul masalah besar. Sistemnya bisa aja udah sempurna, tercepat, paling akurat, tapi apa gunanya kalau penggunanya sendiri bingung, nggak tahu apa yang sebetulnya mereka cari. Inilah kelemahan fatal dari paradigma sistem. Ia melupakan satu variabel paling penting dan paling nggak bisa ditebak, yaitu pikiran manusia. Kesadaran inilah yang akhirnya memicu sebuah revolusi. Fokusnya bergeser drastis dari perangkat keras ke perangkat lunak yang paling rumit sedunia, kepala kita. Ini dia titik baliknya. Pergeserannya ini fundamental banget. Coba deh kita lihat bedanya. Kita pindah dari realitas objektif ke pengetahuan subjektif. Dari yang tadinya fokus ke kinerja sistem, sekarang jadi kepikiran pengguna. Dan yang paling penting, dari mencari jawaban yang benar, kita beralih ke usaha menemukan pertanyaan yang tepat. Inilah yang disebut cognitive turn atau titik balik kognitif. Selamat datang di era paradigma kognitif, yang merevolusi bidang ini di tahun 70-an dan 80-an. Lensa yang ini menempatkan pengguna dengan segala kebingungan, wawasan, dan rasa penasarannya tepat di pusat alam semesta informasi. Jadi sekarang, fokusnya bukan lagi apa yang ada di layar komputer, tapi apa yang terjadi di dalam kepala kita. Salah satu konsep kuncinya disebut anomalous state of knowledge, atau disingkat ASK. Gampangnya gini, kita mencari informasi karena kita sadar ada lubang dalam pengetahuan kita. Nah, proses pencarian itu adalah upaya kita buat menambal lubang itu. Gagasan ini bahkan sampai dirumuskan jadi persamaan loh. Kelihatannya rumit ya, tapi tenang. Mari kita bedah bareng-bareng, karena intinya tuh sederhana dan intuitif banget. Persamaan ini pada dasarnya bilang begini, pengetahuan yang udah kamu punya, pas ditambah informasi baru, bakal mengubah dan memperbaharui struktur pengetahuanmu. Jadi ini bukan lagi soal mesin, tapi soal gimana informasi secara personal mengubah cara kita berpikir. Tapi ceritanya belum selesai. Fokus pada pikiran individu itu emang sebuah lompatan besar. Tapi para peneliti segera sadar kalau kita tuh nggak berpikir di ruang hampa. Pikiran kita ini dibentuk oleh dunia di sekitar kita. Maka dari itu kita ganti lensa lagi ke yang berikutnya. Paradigma sosio-kognitif. Di tahun 1990-an, lensa ini memperbesar pandangan kita. Dari cuma satu individu ke seluruh komunitas tempat kita berada. Di sini, kita jadi sadar kalau konteks itu adalah segalanya. Coba pikirin deh, cara seorang dokter cari informasi medis pasti beda banget kan sama cara seorang seniman cari inspirasi.
Nah, komunitas profesional dan sosial kita, entah itu dokter, seniman, atau bahkan gamer, itu membentuk bahasa yang kita pakai dan sumber mana yang kita percaya. Lensa ini menghubungkan pikiran individu dengan dunia sosial di sekitarnya. Nah, tapi di saat yang bersamaan di tahun 90-an ada sebagian peneliti yang ngambil arah berbeda. Kalau lensa sosiokognitif tadi melihat keluar ke arah komunitas, lensa yang satu ini justru melihat kembali ke dalam, yaitu ke objek yang membawa informasi itu sendiri, dokumen. Ini adalah paradigma neo-dokumenter yang terinspirasi oleh pemikir-pemikir awal seperti Paul Otlet. Lensa ini seolah-olah memaksa kita buat nanya lagi, emangnya apa sih dokumen di era digital sekarang? Apakah sebuah tweet itu dokumen, sebuah dataset, atau jangan-jangan sebuah level di video game? Ini kayak kembali ke ide informasi sebagai benda, tapi dengan definisi yang jauh lebih modern dan kompleks. Oke, kita udah lihat berbagai macam lensa nih, dari sistem, ke pikiran, ke komunitas, dan balik lagi ke dokumen. Terus, apa gunanya semua ini? Kenapa ini penting buat kita sekarang? Nah, ini dia poin kuncinya. Ini tuh bukan soal satu paradigma mengalahkan yang lain. Justru sebaliknya, setiap lensa baru itu ditambahkan ke dalam kotak peralatan konseptual kita. Jadi, waktu kita mau merancang mesin pencari, kita pakai lensa sistem. Waktu kita mau bantu seseorang riset, kita pakai lensa kognitif. Dan pas kita mau membangun database untuk sebuah komunitas, lensa sosiokognitif jadi sangat berguna. Semuanya bekerja bareng-bareng. Dan ini membawa kita ke masa kini sekaligus ke masa depan. Di tengah gempuran AI, big data, dan dunia virtual, apakah kotak peralatan kita ini masih cukup? Lensa-lensa yang kita punya sekarang mungkin udah nggak memadai lagi. Jadi pertanyaan besarnya adalah, paradigma baru apa, lensa baru apa yang harus kita ciptakan untuk bisa memahami dunia informasi yang akan datang?